Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita ketemu kembali Um, di kuliah kedua untuk mata kuliah Ekonomi Agribisnis. Materi kuliah hari ini sudah saya upload di ELE, jadi nanti bisa di-download juga di sana jika ada hal-hal yang ingin diklarifikasi kembali. Hari ini materi saya mengenai perilaku konsumen. Jadi kalau minggu lalu kita membahas bahwa di pasar itu ada 4 institusi yang terlibat, ada konsumen, ada produsen, ada pasar, dan ada kelembagaan. Maka hari ini kita akan bahas satu persatu dan kita mulai dengan perilaku konsumen. Saya izin share screen terlebih dahulu. Jadi ini adalah materi perkuliahan kita hari ini mengenai perilaku konsumen, permintaan, dan penetapan harga produk agribisnis. Jadi bagaimana kemudian konsumen itu nanti bisa meng-create permintaan dan menetapkan harga. Eh, ini isi materi kita hari ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah teori utilitas atau kepuasan. Yang kedua adalah maksimal utility atau kepuasan maksimum. Yang ketiga adalah keseimbangan konsumen. Dan yang terakhir nanti adalah penentuan kurva permintaan. Jadi kalau selama ini kita mengetahui ada kurva supply dan supply demand ya Pak. Jadi selama ini kan kita pahamnya ada kurva supply, ada kurva demand. Nah, hari ini sebetulnya kita akan mempelajari bagaimana kurva demand ini diturunkan. Kira-kira gitu. Kok bisa sudutnya negatif gitu. Itu kita akan bahas mulai dari teori kepuasan. Minggu depan kita akan khusus membahas bagaimana perilaku produsen. Saya mohon izin, kita mulai dengan teori yang pertama adalah teori utilitas atau kepuasan. Jadi, kalau kita bicara konsumen, ketika konsumen memutuskan untuk mengkonsumsi sesuatu, maka konsepnya tentu utilitas. Apa itu utilitas? Utilitas adalah tingkat kepuasan yang diperoleh oleh konsumen ketika dia mengkonsumsi barang atau melakukan aktivitas jasa tertentu. Dalam analisis ekonomi, utilitas sering digunakan untuk mengembangkan urutan preferensi sekelompok barang. Jadi misalnya saya punya 3 barang, barang A, barang B, barang C, maka saya bisa mengurutkan mana barang yang memberikan saya kepuasan paling tinggi. Biasanya barang yang memberikan kepuasan paling tinggi itu pasti utilitasnya terbesar. Jadi konsumen akan selalu lebih dahulu mendahulukan barang-barang yang memberikan utilitas terbesar dibandingkan dengan barang-barang yang menurut dia nggak terlalu dia prefer. Ini adalah kurva indifference. Jadi kalau kita bicara utilitas, maka utilitas itu tadi disampaikan biasanya adalah kombinasi dari beberapa barang dan secara grafis akan digambarkan dalam kurva yang namanya kurva indifference atau indifference curve. Jadi kurva indifference ini menunjukkan preferensi konsumen, kesukaan konsumen yang didasarkan pada asumsi bahwa konsumen dapat membuat urutan alternatif yang disukainya. Jadi, kurva indifference ini adalah kurva konsumsi barang konsumen. Ini di sebelah kanan, misalkan konsumen itu mengkonsumsi barang X dan mengkonsumsi barang Y. Jadi ada 2 barang yang dia konsumsi jadi utilitas itu dipengaruhi oleh konsumsi barang X dan konsumsi barang Y. Nah, ketika di titik A, kita lihat di titik A, jumlah barang yang dikonsumsi itu hanya sebesar Y1 untuk Y dan X-nya sebesar X1. Tetapi berbeda dengan di titik C. Di titik C, barang Y yang dikonsumsi itu lebih kecil menjadi Y3, tetapi barang X yang dikonsumsi menjadi lebih banyak. Dan ini bisa membuat satu kurva indifferent. Jadi titik titik potong antara A, B, dan C itu kalau kita tarik membentuk satu kurva indifference. Mungkin kita bisa lihat di sini bahwa sebetulnya kombinasi barang yang dikonsumsi oleh satu orang konsumen di titik A itu beda dengan B, beda dengan C. Karena kalau di titik A itu lebih banyak Y-nya, sementara kalau di titik C itu lebih banyak X-nya. Tetapi yang perlu kita catat, yang perlu kita ingat adalah di sepanjang kurva indifference, walaupun kombinasi barangnya berbeda, tapi tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen itu sama.
Jadi gitu. Jadi di sepanjang kurva indifference itu tingkat kepuasannya sama walaupun kombinasi barangnya berbeda. Jadi misalnya di titik C tadi kan dia lebih banyak mengkonsumsi barang X, tetapi itu kepuasannya sama dengan kalau konsumen memilih di titik A. Jadi untuk konsumen mau di A, mau di B, mau di C itu tingkat kepuasannya sama. Ini adalah konsep kurva indifferent. Kemudian tentu saja karena di sepanjang kurva ini tingkat kepuasannya sama, maka dia ada prinsip karena ada prinsip opportunity cost. Misalnya, ketika konsumen awalnya di titik A, kemudian mau pindah ke titik C, itu artinya dia kan harus mengorbankan barang Y untuk bisa dapat lebih banyak barang X. Maka di sana yang bermain adalah konsep opportunity cost. Minggu lalu sudah disampaikan opportunity cost itu kesempatan yang hilang, kesempatan yang tidak jadi kita pilih karena kita memilih barang yang lain. Jadi kesempatan yang hilang itulah yang disebut dengan opportunity cost. Jadi ketika kita bicara kurva indifference, maka konsep opportunity cost dan harga itu main gitu ya. Jadi bagaimana kita mengkombinasikan, bagaimana konsumen itu mengkombinasikan antara barang satu dengan barang yang lain. Kemudian apalagi yang menjadi asumsi konsumen itu rasional loh gitu loh. Jadi konsumen itu akan mengkonsumsi barang hanya jika utilitas mengkonsumsinya lebih besar daripada disutilitas. Disutilitas itu maksudnya dia bayar sebesar harga. Kemudian menurut konsumen lebih banyak adalah lebih baik dan keinginan manusia itu tidak terbatas. Minggu lalu sudah kita bahas bahwa manusia itu keinginan dan kebutuhannya tidak terbatas, tetapi sumber daya yang dia punya untuk memenuhi kebutuhannya terbatas sehingga muncullah konsep opportunity cost. Bapak boleh langsung tanya kalau ada yang mau ditanya ya Pak, nggak usah tunggu selesai sebetulnya. Boleh Ketiga, izin Bu, boleh izin Bu. boleh emang nggak Pak? Silakan Pak. Nah, ini menarik nih Bu, terkait dengan kurva indifference nih. Kalau Mm-mm. dalam kondisi yang Oke. panik buying, khusus Heeh. sembako. Sembako sebenarnya juga bukan urutan kebutuhannya konsumen. Jadi Mm-mm. pada saat kondisi saat ini seperti harga beras di atas 1.000, kemudian ada isu El Nino akan berkepanjangan, ini kan ada potensi konsumen akan panik buying. Nah, bagaimana dengan konsep ini? Nah, panic buying itu sebetulnya bagian dari rasional behavior bahwa konsumen itu Hmm, rasional gitu. Dia ya, tentu ingin memenuhi kebutuhannya, dia tahu bahwa kebutuhannya tidak terbatas gitu loh Pak. Sementara tadi sumber daya El Nino dan climate change itu membuat sumber daya yang sebelumnya sudah terbatas gitu ya, sekarang menjadi makin terbatas sehingga sebetulnya panic buying itu adalah bagian dari rasional behavior. Nah, persoalannya adalah kalau dia nanti kita akan bahas sebetulnya keputusan untuk mengkonsumsi itu tidak hanya berhenti pada kurva indifferent ya Pak, nanti akan ada garis anggaran. Nah, ketika kita ketemu dengan garis anggaran itulah konsumen akan memutuskan mau beli atau tidak. Terlepas nanti yang mendorong itu adalah kondisi normal atau panic buying, pasti konsumen akan tetap memperhatikan no. budget dan akan tetap mempertimbangkan harga. Nah, nanti kita akan bahas sampai ke sana. Baik, terima kasih Bu. Baik, makasih Pak pertanyaannya. Yang ketiga, asumsinya adalah preferensi. Tadi sudah disampaikan, pasti kalau konsumen punya pilihan lebih dari satu, dia akan coba urutkan mana yang lebih dia suka dan biasanya yang lebih dipreferensi, yang lebih disuka itu akan memberikan utilitas lebih tinggi. Nah, yang keempat, nah ini nanti kita akan bahas kaitannya sama panic buying. Budget constraint. Jadi ketika konsumen itu memutuskan untuk membeli sesuatu, ya maka dia tidak hanya mempertimbangkan apakah dia suka atau enggak gitu. Tentu punya constraint. Constraint-nya apa? Budget. Income yang dia punya berapa sih sebetulnya? Jadi nggak bisa juga membeli begitu saja. Jadi artinya ketika saya suka dengan satu barang, kemudian saya membeli begitu saja tanpa ada pertimbangan lain. Ada yang mengikat saya, ada yang membatasi saya ketika saya mengkonsumsi. Apa itu? Constraint budgetnya. Anggaran yang saya punya, pendapatan yang saya punya. Nanti kita akan bahas bagaimana maksimisasi kepuasan itu ketika dia dibatasi oleh budget. Dan tujuannya tapi tetap satu, dimanapun konsumen berada, konsumen maunya maksimum utility. Konsumen tetap mau kepuasannya maksimum walaupun nanti ada budget, ada garis anggaran yang membatasi kepuasannya.
Oke, ini karakteristik kurva indifference tadi kita sudah saya sampaikan. Ini ya gambar kurva indifference kira-kira sehingga dia menunjukkan tadi saya sudah sampaikan di sepanjang kurva indifferent itu kepuasannya sama walaupun kombinasi barang berbeda. Kemudian yang kedua, preferensi konsumen itu bertingkat secara konsisten. Nanti ini kita akan bahas maksudnya bertingkat seperti apa. Kepuasan itu biasanya akan ditandai dengan makin banyaknya barang yang dikonsumsi dan kepuasan konsumen dicapai dari setiap kombinasi barang yang menghasilkan kepuasan total. Ciri-cirinya karena dia bentuknya seperti ini, kurva indifferent, jadi saya menggambarnya seperti ini dari kiri atas ke kanan bawah. Turun dari kiri atas ke kanan bawah. Mempunyai slope negatif. Kenapa slope negatif? Karena tadi kita sudah bahas kalau kalau Y-nya turun maka X-nya naik. Baik. Y-nya negatif. Kemudian kurva indifferent itu tidak akan pernah berpotongan. Dia tidak berpotongan dan kumpulan dari kurva indifference itu akan kita dapat namanya indifference map. Jadi, dalam perkembangannya, kurva indifference itu nggak cuma satu. Untuk satu konsumen itu, kurva indifference itu nggak cuma satu. Jadi, ketika terjadi peningkatan pendapatan, ketika pendapatan konsumen naik, itu pasti kurva indifference-nya naik. Jadi, tetapi misalnya ini I1, ini I2, tetapi kepuasan di indifferent kedua itu lebih tinggi daripada di indifferent satu. Hanya kombinasi kepuasan di sepanjang I2 itu selalu sama dan kombinasi kepuasan di sepanjang I1 sama. Tapi kepuasan I2 itu lebih besar daripada kepuasan I1. Naik lagi pendapatannya, pindah, naik lagi kurva indifference-nya. Naik lagi pendapatannya, naik lagi kurva indifference-nya. Seperti itu. Jadi, kalau sudah ada banyak kurva indifference seperti ini, inilah yang namanya indifference map. Tadi kita bahas indifference map. Jadi, sekumpulan kurva indifferent yang seperti ini, inilah namanya indifference map. Inilah indifference map. Atau seperti ini ya, gambar yang bagusnya itu seperti ini, indifference map. Jadi, saya hapus bentar. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Kalau kita pakai prinsip yang tadi, kita punya dua kurva indifference, maka yang memenuhi syarat itu adalah kurva indifferent A dan bukan B. Kenapa B tidak memenuhi? Karena di dalam konsep teori kurva indifference itu tidak boleh berpotongan. Jadi ini yang bikin dia salah. Jadi kurva indifferent itu bisa terus naik atau ketika misalnya tiba-tiba terjadi pengangguran, kehilangan pekerjaan, maka kurva indifference-nya akan turun ke bawah. Kira-kira gitu. Jadi dia tidak pernah berpotongan. Nah ini tadi, mana yang kepuasannya lebih tinggi? Tadi saya sudah bahas bahwa yang atas ini kepuasannya lebih tinggi daripada yang bawah. Jadi I2 itu lebih besar, U2 lebih besar daripada U1 tingkat kepuasannya. Nah selanjutnya kita akan bahas, ini kurva indifference, selanjutnya kita akan bahas maksimal utility. Tentu konsumen ingin kepuasannya maksimum, sama ya dengan produsen. Produsen juga ingin kepuasannya maksimum. Begitu juga dengan konsumen. Kapan kepuasan maksimum terjadi? Jadi model utilitas itu adalah model ordinal, artinya dia bentuknya tidak kontinu gitu ya Pak. Jadi ada persamaan. Kalau ordinal itu ada fungsi matematis yang jadi syarat untuk bisa hadir gitu. Nah, syarat kepuasan maksimum itu kan tadi kan disampaikan bahwa kepuasan itu sebetulnya berkaitan dengan beberapa barang yang dikonsumsi oleh konsumen. Anggaplah konsumen hanya punya dua barang, X dan Y. Maka tadi disampaikan juga di depan, kalau barang X naik, maka barang Y turun. Kalau barang Y turun, maka barang X naik. Maka ada MRS. Apa itu MRS? Marginal Rate of Substitution. Jadi tingkat substitusi marginal antara barang X dan barang Y. Saya ulang ya Pak, jadi marginal rate of substitution antara X dan Y. Rumusnya dari mana? Perubahan X dibagi dengan perubahan Y dibagi perubahan X,
atau minus marginal utility X dibagi dengan marginal utility Y. Kita akan lihat nanti dapat dari mana MUX dan MUY-nya. Nah, maksimisasi kepuasan yang syarat ini tadi hanya bisa dipenuhi ketika kita sudah ketemu dengan garis anggaran atau budget line. Jadi kita sebetulnya belum bisa bicara MRS kalau belum ada budget line. Jadi kita lanjut ke budget line. Nah, ini adalah marginal rate of substitution X dan Y. Menunjukkan jumlah barang X yang mau kita kurangi karena kita mau nambah jumlah barang X. Misalnya ini adalah konsumsi X, ini adalah konsumsi Y. Maka kita bisa lihat bahwa mulai dari titik A, B, C, D, E, itu jumlah barang X-nya selalu naik satu, nambahnya selalu nambah satu. Pada saat X nambah satu, barang Y-nya tuh selalu berkurang. Awalnya X-nya nambah satu, Y-nya berkurang tiga. X-nya nambah satu, Y-nya berkurang dua. X-nya nambah satu, Y-nya kurang satu. X-nya nambah satu, X-nya berkurang satu. Maka marginal rate of substitution itu adalah perubahan Y dibagi perubahan X. Min 3 bagi 1, min 3. Min 2 bagi 1, min 2. Jadi setiap titik perubahannya berbeda. Maka inilah tadi maksud dari rumus marginal rate of substitution antara barang Y dan barang X. Nah, tadi kita bicara tentang garis anggaran. Misalnya, saya punya uang 1 juta dan saya punya 2 barang yang mau saya beli. Gitu ya, Pak. Saya punya 2 barang, yaitu barang X dan barang Y. Anggaplah 1 juta ini adalah M. Maka barang saya itu semua akan teralokasi untuk Y dan X. Jadi artinya apa? Artinya saya nggak mungkin belanja melebihi 1 juta. Kalau barang X itu misalnya saya ambil, kalau barang Y itu barang Y dan barang X, kalau barang Y itu saya hargai misalnya price Y-nya adalah 100.000, 100.000. Kemudian price X-nya itu adalah 50. Saya beli barang Y-nya 8, barang X-nya 4. Maka kan sebetulnya total pengeluaran saya adalah 8 kali 100.000 untuk barang X ditambah 4 kali 50. Habis uang saya. 1 juta teralokasi. Kan nggak mungkin belanja lebih dari 1 juta. Maka kira-kira formulanya seperti ini, Pak. Bahwa harga barang X dikali dengan jumlah barang X yang saya beli, ditambah dengan harga barang Y, dikali dengan jumlah barang Y yang saya beli, itu harus lebih kecil sama dengan M. Kira-kira gitu. Atau kalau semua saya pakai, berarti dia sama dengan M. Jadi maksimal kita itu belanja kalau dia sama dengan M, maksimal kita itu belanja di garis anggaran ini, nggak mungkin nggak di garis anggaran, nggak mungkin di atas. Kalau di bawah mungkin, tapi artinya kita masih kalau kata orang Palembang tuh masih nyosok duitnya gitu. Kalau kita belanja di bawah, kita belanja di atas. Kita belanja maksimal di garis yang merah. Kalau di atas uangnya nggak cukup lagi, kira-kira begitu. Nah, ini garis anggaran. Nah, garis anggaran ini juga bisa berubah, Pak. Jadi tadi misalnya nih eh, konsumen pendapatannya naik. Ketika pendapatannya naik, maka garis anggarannya akan naik dari A1 ke A2. Jadi perpindahan budget line atau perpindahan garis anggaran dari A1 ke A2 itu biasanya disebabkan oleh peningkatan pendapatan. Jadi income-nya naik. Yang pertama. Tetapi garis anggaran tuh juga bisa geser tidak linear. Ini kalau ini kan yang di gambar pertama, di gambar yang pertama tuh naiknya lurus ya, simetris. Kalau ini enggak nih. Y-nya nggak berubah sama sekali, tetapi A-nya nambah. Jadi bisa saja dalam satu kasus tertentu, misalnya harga barang X-nya turun. Kalau yang ini PX-nya turun. Kalau harga PX-nya turun, konsumen kan bisa beli barang X lebih banyak. Sehingga garis anggarannya tetap geser, tapi dia tidak simetris, cuma A aja yang geser. A-nya jadi bisa dibeli lebih banyak.
Kira-kira gitu. Tetapi kalau gimana kalau Y? Kalau misalnya harga barang Y-nya yang turun, maka nanti Y-nya yang geser ke atas. Nah, kira-kira gitu. Itu kalau kalau yang ini adalah PY-nya yang turun. Ya, jadi garis anggaran bisa geser dengan simetris maupun tidak simetris. Kalau dia gesernya simetris, linier dengan kurva asal, itu penyebabnya biasanya adalah pendapatan. Tapi kalau dia hanya salah satu saja yang berubah, biasanya penyebabnya adalah perubahan harga. Nah, kepuasan maksimum di mana? Kepuasan maksimum secara teori terjadi ketika garis anggaran dan kurva indifferent itu bersinggungan, bukan berpotongan, bersinggungan. Jadi kepuasan maksimum itu diperoleh konsumen di titik C. Kenapa di titik C? Karena anggarannya habis, terpakai semua, kemudian kepuasannya di situ sudah maksimum. Ya, kenapa konsumen tidak memilih di D? Kan kepuasannya lebih tinggi daripada di C. Ya nggak, Pak? Tapi kenapa Pak nggak pilih di D? Nggak pilih ke B ya. Ya, kenapa? Kan tadi maksimumnya itu sebetulnya di C kalau teori. Kenapa Ya, tidak di D kita memilih sebagai kepuasan? Kan toh kepuasannya paling tinggi di D. jumlah barangnya, Jumlah jumlah barang, barangnya ya. ya sebetulnya kalau di D jumlah barang yang dikonsumsi lebih banyak, Pak. Kepuasannya lebih tinggi di D. Tapi kok kita tidak pilih di D? Eh, Varian X-nya yang lebih kecil Bu ya. Varian Excel lebih kecil. Ada yang lain, Pak. Coba Bapak perhatikan garis anggarannya. Garis anggarannya. Oh iya. Lebih hemat ya. Lebih hemat atau justru kalau di D kepuasannya jadi izin ya Pak, kalau di D Hmm. itu kepuasannya lebih tinggi tapi uangnya nggak cukup Pak. Kan garis anggarannya di sini. Ini garis anggarannya. Tadi saya sampaikan kita bisa belanja itu di bawah garis anggaran tapi tidak bisa di atas garis anggaran. Oh, sama dengan lah ya. Iya, jadi Ya boleh. batas kita belanja itu di garis anggaran ini yang merah ini, Pak. Kita nggak bisa Oke. belanja di D, karena di D itu uang kita nggak cukup, walaupun bisa memberikan kepuasan lebih tinggi, Apalagi di D gitu. ya. Apalagi di D. Di mana? Di D. Apalagi di D kan. Makin Di nggak D. cukup uangnya. Ya, Ya. kalau di D itu uangnya nggak cukup. Nah, tapi kita tidak juga pilih B. Kenapa kita tidak pilih B? Kalau B ini uang kita cukup sih sebetulnya, tapi kepuasannya lebih rendah daripada kalau kita pilih di C, C. ya kan? Karena kan titik B itu adanya di IC2. Titik B ini kan adanya di, nih lihat titik B itu adanya di garis, titik B itu adanya di garis anggaran yang di, sebentar, titik B itu adanya di kurva yang ini, ya kan? Nah, saya hapus ya Pak, saya hapus ya, Ya. biar nggak bingung. Saya hapus ya. Oke, nah ya Pak ya. Kalau eh, optimalnya itu ada di C. Karena di titik C itu eh, garis anggarannya kita dapat kepuasan maksimum dan uang kita cukup. Kita tidak pilih titik D. Kenapa kita tidak pilih titik D? Karena titik D itu walaupun dia memberikan kepuasan maksimum, kepuasan lebih tinggi, tapi uang kita nggak cukup. Anggarannya Uang nggak kita, cukup. iya, garis anggaran kita tuh hanya yang ini aja sebatas itu maksimalnya. Kita juga tidak pilih titik B. Titik B ini kan sebetulnya anggarannya cukup, dilewati kan oleh garis anggaran. Tapi kepuasan di titik B itu lebih kecil daripada kepuasan di titik C. Kenapa? Karena lihat titik B itu dia berada di garis anggaran IC1. Sementara C itu ada di garis anggaran IC2. Pasarnya yang lebih penting ya. Kenapa, Pak? Dua. Ya, Pasarnya lebih besar. kepuasannya lebih besar di titik C Kedua. itu IC2 kurva. Isi Jadi dua. kepuasannya lebih tinggi. Nah, kalau titik A jelas kita nggak pilih. Kenapa? Karena kepuasannya lebih rendah dan uang kita Ya. juga masih sisa banyak. Kira-kira gitu. Jadi gitu ya Pak cara Baik, baik. mendeskripsikan mohon izin kurvanya. Iya.
Dan keseimbangan konsumen itu, kepuasan maksimum terjadi pada titik singgung antara kurva indifference dan garis anggaran. Atau marginal rate of substitution itu sebetulnya selain kalau tadi kan kita cari kita menghitung MRS XY itu di sini tadi itu menggunakan perubahan X dan perubahan Y dan perubahan X. Tetapi ternyata setelah kita sampai ke garis anggaran dan kita tahu bahwa harga juga mempengaruhi keputusan untuk mengkonsumsi, maka marginal rate of substitution antara barang X dan Y itu juga dipengaruhi oleh selisih, dipengaruhi oleh Harga. rasio harga X dan Y. Jadi bukan hanya dipengaruhi oleh perubahan konsumsi barangnya. Gitu. Nah, ini contoh soal, misalnya pendapatan seorang PNS 2 juta, dia membelanjakan 30% untuk barang X dengan harga 10.000 per unit dan barang Y dengan harga 20.000 per unit. Kepuasan kedua barang dicerminkan oleh kurva utility 2QX dikali QY ditambah 4QX dan tentukan barang X dan Y yang akan mencapai kepuasan maksimum. Tadi kita disampaikan bahwa dia belanja 30% berarti belanjanya 600.000. Persamaannya tadi kan income adalah PX kali QX ditambah PY kali QY. Totalnya 600.000. Maka kita punya fungsi kepuasan Pak di depan. U itu adalah 2QX dikali QY ditambah 4QX. Marginal utility dari X itu adalah turunan pertama dari kurva yang ini. Maka dia diturunkan terhadap X. Ini ada X-nya di sini. Berarti tinggal X-nya turun, X-nya habis, berarti tinggal 2QY. Turunan dari 4QX adalah 4. Sementara turunan pertama D utility-nya terhadap QY itu langsung QY yang ini yang coret. Berarti tinggal 2Q yang ininya, yang ujung yang nggak ada. Syarat kepuasan maksimum tadi adalah marginal utility X sama dengan PX. Mohon maaf, marginal utility X dibagi PX sama dengan marginal utility Y dibagi Y. Kita masukin marginal utility X yang ini, marginal utility Y yang ini. Kemudian kita juga sudah punya informasi harga X dan Y di soal yang ini tadi. Informasi harga barang X dan Y. Nah, ini harga barang X dan Y-nya. Maka kita masukin 2QY ditambah 4 dibagi 10.000 sama dengan 2QX dibagi 20.000. Substitusi nanti dapat persamaannya QX sama dengan 2QY ditambah 4. Lanjut, kita punya garis anggaran 600.000. Ini persamaan kedua. 600.000 ditambah harga X 10.000 kali QX ditambah 20.000 kali QY. Lalu kita juga punya ini tadi. Yang ini dari hasil yang ini tadi ya. Kita punya ini. Maka 600.000 sama dengan 10.000 substitusi X. Ini kan ada X nih. QX-nya 2QY ditambah 4 ditambah 20.000 kali QY 600.000 sama dengan 20.000 QY ditambah 40.000 ini kali ditambah 20.000 QY maka 560 sama dengan 40 QY maka QY-nya 14. Balikan lagi ke persamaan ini. Tadi kan persamaannya adalah QX sama dengan 2QY ditambah 4, maka QX sama dengan 2 kali 14, masuk ke sini substitusi, ditambah 4, maka QX-nya 32. Jadi, kepuasan maksimum U sama dengan 2QX, QY ditambah 4QX itu terjadi adalah sebesar 1024. Nah, sekarang kalau kita mau gambar kurvanya, gambar kurva garis anggaran, kan kita tadi punya kurva seperti ini ya Pak. Ini kan berarti kurvanya tuh. Kira-kira harus nempel. Maka kita masukin, kita cari titik potong dengan sumbu X. Jadi kalau grafiknya 600.000 sama dengan 10.000 QX ditambah 20.000 QY, maka QX sama dengan 0, kemudian kalau QX sama dengan 0, berarti ini 0, maka QY-nya adalah 600.000 dibagi 20.000 itu adalah 30. Jadi ini adalah 600 dibagi 20. Kalau QY-nya 0,
maka QX-nya, kalau yang ini kita nolkan, maka QX-nya adalah 600.000 dibagi 10.000. Ialah titik potongnya 0 sama 30 dan 60 sama 30. Jadi, kita bisa gambar kurvanya seperti ini kira-kira 60 0 dan 0 sama 30 ini garis anggaran dan ini adalah kurva utility-nya. Ini 32 tadi yang kita dapat dan ini 14 kepuasan maksimum. Nanti dilihat lagi aja ya Pak. Ayo, udah lama sudah review lagi nih. Hitung-hitung ya. Jangan-jangan sudah lupa juga dengan turunan-turunannya Pak. Ya, apa dulu di IPB itu manajemen kuantitatif sih. Ya, manajemen kuantitatif, betul. Oke, baik. Yanto yang ngajarin. Nah, sekarang saya lanjut ya Pak, mohon izin nanti dibaca Ya, ya. kembali. Oke, nah tadi kita sudah punya kurva yang atas. Kita mau lihat, tadi kan di sini kita sudah pelajari bahwa kurva garis anggaran itu kan bisa pindah simetris karena income-nya naik, bisa juga dia geser salah satu sisi saja karena perubahan harga. Jadi yang ini saya ulangi, itu terjadi kalau seandainya income-nya naik, maka garis anggarannya geser dari A1 ke A2. Tapi kalau harganya turun, turun salah satu harganya, maka garis anggarannya itu cuma yang ininya tetap, karena yang turun adalah harga barang X, maka konsumsinya tetap karena barang Y-nya tetap. Tetapi jumlah barang X yang dibelinya jadi lebih banyak, makanya kurvanya geser ke kanan. Titiknya geser ke kanan, tapi titik Y-nya nggak berubah. Jadi ada dua yang bisa menyebabkan pergeseran garis anggaran itu. Pertama income, yang kedua adalah harga. Ini akan kita bahas berikut ini, Pak, di bagian ketiga. Nah, di bagian ketiga, ini adalah kita akan gambar income consumption curve. Jadi tadi saya sampaikan bahwa income itu kan ada kecenderungan untuk terus meningkat setiap tahun. Jadi awalnya income-nya di A1, naik ke A2, naik ke A3, maka ketika income-nya naik, berarti indifference curve-nya juga naik dari IC1 ke IC2 ke IC3. Maka ada berbagai kombinasi maksimum. Nah, berbagai kombinasi maksimum ini kalau kita hubungkan, titik maksimumnya itu akan menghasilkan ICC. Apa itu ICC? Income Consumption Curve. Merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi produk yang dikonsumsi untuk memberikan kepuasan maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Jadi, kuncinya adalah perubahan pendapatan. Kalau kurva yang atas ini kita proyeksikan ke bawah, yang bawah ini kan X1, X2, X3. Sama ini X1, X2, X3. Kita proyeksikan ke bawah. Tadi kan dia naik dari A1, A2, A3 itu sebetulnya naik pendapatan. Berarti I1, I2, I3. Kemudian kita hubungkan titik potongnya, kita akan menghasilkan kurva Angel. Mungkin pernah dengar ya Pak Angel Curve, hukum Angel. Hukum Angel itu hukum dalam ekonomi yang menyatakan hubungan antara pendapatan dengan jumlah barang. Angel mengatakan kalau income-nya naik, maka jumlah barang Lebaran. yang konsumsinya juga naik. Itu namanya kurva Angel. Nah, jadi kurva Angel itu muncul karena ada perubahan pendapatan. Ya, jadi tadi di depan saya sudah sampaikan kembali bahwa garis anggaran itu bisa berubah karena perubahan pendapatan dan juga bisa berubah karena perubahan harga. Nah, yang kedua, garis anggaran itu berubah karena perubahan harga. Misalnya, harga barang X itu terus turun, Pak, sehingga garis anggarannya pindah dari A1 ke A2 ke A3. Ini karena price X-nya terus turun. Itu. Ya, dan tidak mungkin terjadi pada saat kondisi El Nino ya, Pak. Kalau kondisi El Nino Ya, tuh nanti kebalik, kurvanya ya. geser ke dalam malah. Kira-kira gitu. Oke. Oke. Eh, dan garis anggarannya pindah ke atas, maka kurva indifferentnya juga berubah, Pak. Nih, kurva indifferentnya berubah. Maksimumnya berubah, ya. Dan kalau kita hubungkan titik maksimumnya ini satu-satu, kita akan menghasilkan kurva PCC. Apa itu PCC? Price Consumption Curve.
yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen yang memberikan kepuasan maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. Nah, kalau kurva indifferent yang berubah karena perubahan harga ini kita hubungkan, kita proyeksikan ke bawah, jadi yang di bawah yang atas kita proyeksikan ke bawah. Kalau yang sebelumnya tadi di sininya income, sekarang di sininya harga, maka kita akan menghasilkan kurva demand. Jadi ini X1, X2, ini X1, ini X2, X3-nya kita proyeksikan ke bawah dari atas. Ini adalah perubahan harganya. Nah, inilah Pak kurva demand itu. Jadi kalau selama ini kita mengetahui, oh kurva demand, supply, demand gitu ya. Sebetulnya kurva demand itu turunnya eh, dari kombinasi maksimum antara garis anggaran dengan kurva kepuasan tadi, kurva utilitas. Jadi D, makanya demand itu adalah hubungan antara income dengan harga, salah. Kalau demand itu hubungan antara price dengan jumlah barang yang diminta. Kalau ini tadi, kalau kurva Angel hubungan antara income dengan jumlah barang yang diminta. Tapi kalau yang ini hubungan antara price dengan jumlah barang yang dia minta. Dan negatif. Jadi dari sinilah kurva demand itu turun. Oke, kemudian ketika kita bahas pergerakan kurva ini, Pak, sebetulnya ini kondisi normal barangnya. Kan di dalam ketika kita ketemu, mungkin saya yakin Bapak pernah dengar ada barang itu, ada barang normal, ada barang inferior. Barang inferior, kalau barang normal itu misalnya ketika ketika harganya naik, konsumen pasti turun permintaannya. Tapi kalau barang inferior tuh terbalik. Justru kalau barang inferior, kalau harganya turun, justru konsumsinya juga turun. Kan ada gitu ya dalam ekonomi itu. Nah, sebetulnya konsep antara barang normal dengan barang inferior itu berkaitan dengan efek substitusi dan efek pendapatan. Jadi kalau tadi yang kita bicarakan tuh barang normal. Efek substitusi itu jika harga barang X naik, kalau price X naik, ya, maka kan biasanya demand Y-nya turun. Ya nggak? Kalau ini demand ya, kalau demand Y turun, dia kan pasti cari barang substitusi. Maka demand X-nya naik. Itu efek substitusi, ya. Tetapi kalau ini efek substitusi terjadi karena perubahan harga. Tetapi tadi kan ada dua tuh sebetulnya penyebab perubahannya, ada harga, ada pendapatan. Jika pendapatan turun, nah jadi ada yang namanya efek pendapatan di mana naiknya harga barang X itu akan berakibat pada penurunan relatif pendapatan. Jadi ketika ada situasi di mana ketika harga barang X naik, itu konsumen justru ngerasa pendapatannya turun karena jumlah barang yang dia beli jadi lebih dikit gitu ya. Jadi pendapatan realnya tuh jadi turun. Nah, itu namanya efek pendapatan. Nah, ini berpengaruh terhadap pergeseran kurva tadi, Pak. Jadi, eh, kalau yang kita bahas yang pertama ketika indifference curve-nya tuh bentuknya negatif, salah, ketika demand-nya negatif seperti ini bentuknya, itu sebetulnya kita sedang bicara tentang barang normal atau barang superior. Artinya, untuk barang-barang normal atau superior, kan demand itu mengatakan kalau harga naik, maka di harga barang X naik, maka demand X-nya akan turun, maka kurvanya negatif. Ya, maka ketika kita bicara seperti ini, itu kan sebetulnya kita bicara tentang barang normal atau barang superior. Jadi eh, hukum permintaan berlaku. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, kita akan ketemu dengan barang inferior. Barang inferior itu, Pak, ketika kita ketemu barang inferior, kalau misalnya nih harga barang X turun, dia geser ke tadi ini kan harga barang X turun. Awalnya kurva indifference-nya garis anggarannya di A1, kurva indifference-nya di IC1. Harga barang X-nya turun, kurva indifference-nya geser ke A2, kepuasannya naik ke IC2. Kalau barang normal, awalnya tingkat eh, tingkat maksimum, kepuasan maksimumnya di A, maka nanti dia akan geser di B dengan cara menambah jumlah barang X yang dikonsumsi. Jadi awalnya A, sekarang jadi B. Makanya kurvanya gesernya ke kanan, negatif. Tetapi nanti kalau kita ketemu dengan barang inferior, dia gesernya nggak ke sini. Tadi kan ke sini ya Pak,
Kalau barang inferior, salah, kalau barang normal. Kalau barang inferior justru setelah harga turun, dia ngurangi permintaan. Kurva interferennya gesernya ke atas, Pak. Gesernya ke atas, sehingga untuk barang inferior atau barang given, itu kurva demand-nya justru sudutnya positif. Gitu. Ya, beberapa jurnal menunjukkan saat ini yang berperilaku sebagai barang inferior itu misalnya garam, ubi kayu. Itu di level rumah tangga, garam, ubi kayu itu masuk barang inferior saat ini. Tapi kita perlu riset lagi. Sebetulnya barang bahan sudah lama kita nggak riset, misalnya eh, sebetulnya komoditi pertanian itu yang mana sih yang merupakan barang normal? Beras, daging, Lah, eh, ayam gitu ya. Kemudian eh, mungkin ada gandum sekarang ini, ada ubi kayu dan macam-macam. Itu sudah banyak tidak diriset untuk menentukan sebetulnya di Indonesia barang-barang ini adalah barang normal atau barang inferior. Termasuk juga apakah dua barang ini bersubstitusi atau berkomplementer. Kira-kira gitu. Misalnya nih, nah itu akan ditunjukkan oleh pergerakan kurva indifference-nya tadi, Pak, responnya itu. Dan ini udah jarang, udah banyak nggak diteliti gitu. Jadi sebetulnya riset itu banyak sekali yang bisa diriset. Jadi misalnya beberapa riset mahasiswa kami itu menunjukkan kalau selama ini kita mungkin untuk rumah tangga menengah ke atas antara beras dengan Indomie itu adalah barang substitusi. Artinya mungkin kita ketika kita sudah makan nasi, kita sudah makan mie, kita nggak makan nasi lagi, Pak. Kira-kira gitu. Dia substitusi. Tetapi ternyata banyak riset di daerah pedesaan menunjukkan justru antara Indomie, ya, antara mie dengan nasi itu adalah barang komplementer. Seperti itu. Jadi ini dua fenomena yang berbeda dan ini bisa jadi satu topik riset juga. Bagaimana sih sebetulnya daya substitusi antara mie dengan beras di daerah perkotaan, di daerah pedesaan, antara wanita, antara pria, pendapatan tinggi, pendapatan rendah, itu satu topik saja, itu bisa jadi satu disertasi sebetulnya dan kita nggak banyak. lifestyle Bu ya, Kenapa, Pak? Mas, termasuk lifestyle-nya. Iya, Lifestyle. jadi kita pengen tahu di berbagai karakteristik rumah tangga itu sebetulnya antara mie dengan beras itu perilakunya kayak apa gitu. Di level rumah tangga yang seperti apa sih dua dua barang ini bersubstitusi? Karena secara teori harusnya dua barang ini sama-sama mengandung karbohidrat, artinya harusnya bersubstitusi secara teori gitu. Tapi ternyata banyak riset menunjukkan dua komoditi ini ternyata berkomplementer justru bukan bersubstitusi. Nah, ini menarik gitu. Perilaku perilaku orang Indonesia gitu terkait dengan perilaku konsumsinya dan termasuk riset pertanian sebetulnya. Dan riset-riset seperti ini, Pak, Bapak nggak perlu misalnya nih kita mau riset yang seperti ini itu nggak perlu ngambil data ke lapangan wawancara satu-satu karena cukup pakai Hmm, data kan bab bab BPS ngasih. itu melaksanakan survei Angkatan Kerja Nasional atau survei Sosial Ekonomi Nasional bisa ambil dari situ datanya lengkap gitu bahkan sampai ke level kecamatan data BPS dan sampelnya akan banyak dan akan Indonesia sekali atau bahkan akan Sumatera Selatan sekali gitu. Bisa dibandingkan antara Jawa luar Jawa jadi luar biasa sebetulnya jadi riset itu sebetulnya banyak sekali sebetulnya yang bisa kita riset itu bahkan dari hal-hal yang sekecil itu. Nah, Ya Bu, izin Bu, izin Bu. ya silakan Pak, Maksudnya silakan Pak. tadi barang-barang normal akan berubah menjadi barang inferior. Ya, Banyak faktor yang menentukan Bu ya. Maksudnya baik topografi, lifestyle-nya, kemudian ya. juga apa namanya kondisinya, termasuk juga ya lifestyle tadi ya tadi. Mm-mm. Artinya kalau semakin sekarang tensi diabetes lebih tinggi, kan akhirnya dampaknya kan luar biasa juga terhadap karbohidrat. Betul. Tapi kan itu tergantung golongan pendapatannya, Pak. Iya, makanya Jadi lifestyle itu dan betul. menarik. Iya, betul. Variabelnya banyak sekali. Iya, betul. Jadi kita tuh akan dapat Menarik. temuan yang sangat menarik gitu hanya dengan satu riset sederhana. Jadi riset itu kita nggak perlu kadang-kadang orang tuh risetnya tuh kemana-mana gitu. Jadi riset itu Iya, yang iya, paling iya. kecil tetapi dia dalam gitu. Nah, itu Salah. yang kebaruan yang bisa kita dapat gitu. Itu baru dari satu komoditi. Kita bisa bicara baru antara beras sama
Indomie gitu. Kita belum bicara bagaimana sih sebetulnya daya substitusi antara daging dengan ayam, daging dengan ikan gitu. Kira-kira kalau itu akan sangat menarik sekali gitu kalau sampai kita dapat peta yang seperti itu gitu. Jadi hal-hal yang kadang-kadang menurut orang tuh nggak penting banget, tapi ternyata ketika kita riset tuh, oh ternyata penting loh hal-hal kayak gini. Ketika kita ditanya, misalnya kami gitu sebagai peneliti ditanya, ada nggak sih gitu yang riset melihat kemampuan substitusi berbagai komoditi pertanian tuh ternyata nggak ada yang melakukan riset kira-kira gitu. Nah itu yang hal-hal celah-celah riset yang bisa diisi gitu. Karena kadang-kadang di level mahasiswa juga ketika sudah masuk di level riset tuh sering mandek gitu loh Pak. Saya juga sering bingung. Mandek kenapa? Nggak ada masalah Bu yang mau diteliti. Aduh gitu. Aduh gitu kan. Izin Kenapa? Bu Desi, izin Bu Ya Desi. silakan Ini saya Pak. juga Ya, ada Pak. ada fenomena yang menarik nih. Saya tertarik dengan diskusi Ibu hari ini. Iya. Artinya di Pusri ini sebagai contoh saja. Mm-mm. Pusri ini kan hampir 70% pegawainya milenial. Hmm. Milenial. Artinya Ya. dengan pendapatan dia cukup, ya, Mm-mm. pendapatan dia yang setiap tahun dia juga akan naik. Mm-mm. Itu justru dia belanjanya di atas budget, ya, di atas budget. Dan hampir Oh, semua di atas budget. Akhirnya dampaknya adalah ya indisipliner, dia malas bekerja, kemudian dia juga hutangnya makin banyak. Ya ujung-ujungnya ya terpaksa kami harus PHK. Kayaknya ini juga perlu perlu diteliti juga nih, menarik juga nih iya, betul. Jadi yang nanti perilaku ini. dibandingkannya begini Pak, berarti kalau karena kita di agri, kalau kami kan di agribisnis ya Pak, jadi harus Iya, iya, semua tuh iya, harus dibawa ke agribisnis. kebutuhan nih. Ya, Bagaimana sih sebetulnya daya substitusi antara konsumsi pangan dengan non pangan? ya, Gitu. Ketika ya. pendapatannya naik, dia mau menaikkan yang mana? Berarti kalau dari Bapak tadi kan Ya. hipotesanya kemungkinan dia akan naik ke Non non pangan, nah non gitu ya. pangan. Tapi Ya, tinggal berapa persen respon peningkatan konsumsi non pangan. Mungkin nanti bisa dibandingkan antara pegawai di berbagai level, misalnya itu juga menarik Pak sebetulnya. Jadi cenderung lebih dalam kapital, lebih cenderung lebih komersil gitu ya konsumsinya itu lebih ya, lebih kapitalis gitu ya Pak kira-kira. ya. Oke. Karena dia Ya, punya angan-angan yang tinggi, tapi dia tidak iya. mengukur budgetnya. Ya, betul, Contoh, betul. karena fenomena sekarang adalah banyak buat kafe, dia larinya ke kafe, dia larinya Betul. ke kontrakan gitu. Akhirnya menjelat sendiri gitu. Iya, iya. Ini menarik Bu, kan kami punya 8 mahasiswi Pusri yang lagi ngambil S2 agribisnis. Iya. Tapi nanti Iya, betul. biasanya ngajar juga nih. Iya, ngajar juga, Pak. Nah, nanti dia saya arahkan ini perlu diteliti. Jadi 8 masa nggak ada yang meneliti di internal gitu. Iya, betul, betul. Iya, iya, baik, baik. Baik, Ya, Bapak, ada makasih lagi? Bu. Makasih Sama-sama. Bu. Iya, ada lagi, Pak, yang ingin disampaikan? Silakan. Sementara itu dulu Bu, terkait dengan Oke, yang kurva tadi nanti saya dalami lagi Bu. Saya baik. ulangi lagi. Ya, Karena baik. MKM, pelajaran MKM di S2 agribisnis waktu itu lumayan seru gitu. Oh, iya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Saya tutup kuliahnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Pak, kasih Bu ya, Desi. saya langsung end Sukses meeting ya, selalu Bu. Pak. Ya, amin. Baik Terima Bu. kasih.